Halo, video ini dibuat untuk mata kuliah Manajemen Operasional 2, kelas Manajemen Transfer 2020 yang dipersembahkan oleh kelompok 8. Tema dari video ini adalah case-based analysis yang menggunakan studi kasus dari McDonald's. Perkenalkan, nama saya Del Piero Aprinanda. Halo, perkenalkan, nama saya Francisca Putri Rahman. Halo, perkenalkan, nama saya Satria Biandro. Halo, perkenalkan, nama saya Rifki Alfaizi. Kita akan membahas tentang Design of Goods and Service dari McDonald's. Sampai saat ini, McDonald's telah menjangkau banyak sekali negara di dunia. Namun, bagaimana bisa McDonald's tetap laris di pasaran walaupun setiap negara memiliki selera, budaya, hingga perilaku konsumennya yang berbeda? McDonald's memiliki design of good and service yang berbeda-beda menyesuaikan dengan selera konsumen di setiap negara. Seperti contohnya di Indonesia, semua outlet makanan cepat saji McDonald's hanya menyediakan makanan halal karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim yang biasanya produknya menggunakan daging babi, maka McDonald's Indonesia menggantinya dengan ikan. Lalu, McDonald's Indonesia juga menyediakan beberapa makanan tradisional seperti nasi uduk. Lalu, pada negara Jerman, mayoritas masyarakat Jerman menyukai minuman bir. Oleh karena itu, di McDonald's yang berada di Jerman selalu menyediakan bir. Selain itu juga, McDonald's Jerman juga menyediakan makanan khas Jerman seperti sosis Nürburger. Di India, masyarakatnya adalah beragama Hindu. Maka dari itu, McDonald's yang berada di India menyediakan menu-menu vegetarian, ayam, dan mengadopsi makanan tradisional India. Atau kita semua tahu, outlet-outlet yang berada di India tidak akan menyediakan makanan dari hasil olahan sapi. Untuk outlet McDonald's yang berada di negara Jepang, McDonald's memberikan menu seperti makanan atau minuman, burger, dan nugget yang terbuat dari udang, dan juga teriyaki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang quality management dari McDonald's. Seluruh customer McDonald's selalu mengharapkan kualitas produk makanan yang tinggi, higienis, serta dapat mengirimkan makanan dengan cepat sesuai dengan yang mereka pesan di McDonald's. Lalu, bagaimanakah McDonald's mengatasi semua harapan-harapan customer tersebut? Untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumen, McDonald's memiliki spesialisasi peralatan dan koki yang dilatih dari Universitas McDonald's sendiri. McDonald's menggunakan pendekatan manajemen kualitas total atau Total Quality Management. McDonald's menggunakan pendekatan tersebut karena bahan baku dan barang olahan diperiksa pada setiap tahap produksi dan juga diperiksa pada saat pengemasan dan servis sehingga hanya produk berkualitas tinggi yang sampai ke pelanggan. Selanjutnya, proses and capacity design. McDonald's menggunakan strategi ini agar mendapatkan proses produksi yang efisien serta kapasitas yang memadai. Selain itu, strategi ini berfokus untuk meminimalisir perbedaan antara kapasitas produksi McDonald's dengan permintaan konsumennya, sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi dan kapasitas produksinya tidak menghasilkan waste. Faktor proses and capacity design diantaranya product design. Setiap produk McDonald's memiliki resep uniknya masing-masing. Proses desain, proses pembuatan produk harus hemat waktu tetapi tidak mengurangi kualitasnya. Produk variety, produk yang memiliki lebih sedikit variasi dapat diproses bersama untuk mengurangi waktu keseluruhan. Produk quality, pengujian dan inspeksi produk mendapat pemeriksaan rutin. Produk scheduling, menjaga aliran produk tetap seimbang dan tersinkronisasi. McDonald's menentukan kapasitas dan desain produksinya sedemikian rupa agar dapat memenuhi permintaan konsumennya yang tinggi. Untuk capacity strategisnya yang digunakan adalah lead strategy. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mencegah kehabisan stok. Fokus yang diterapkan adalah untuk bahan yang paling banyak digunakan untuk produk. Contohnya adalah roti burger yang semua variasi produknya menggunakan roti yang sama. Selain restoran, McDonald's juga menawarkan situs web yang bisa diunduh pada smartphone.
Melalui lokasi ini, McDonald's menjangkau konsumen dengan cara tradisional dan online mengikuti perkembangan zaman. Solusi dari permasalahan layout strategi, McDonald's menerapkan pensejajaran layout workstation dari setiap pegawainya untuk meminimalisir waktu produksi yang pada awalnya 60 detik menjadi 15 detik. Kemudian ada human resource dan job design. McDonald's menggunakan strategi ini dengan merefleksikan visi dari pendirinya, yaitu Ray Kroc, untuk memperlakukan karyawannya sebagai aset yang berharga. Praktis untuk Human Resource Management McDonald's berkisar pada rekrutmen dan seleksi karyawan, pada karyawannya itu sendiri, pada perancangan kerja dan penghargaan, serta pengakuan. Kemudian job design. Dari 4 pendekatan job design, McDonald's lebih fokus terhadap job simplification. Penerapannya, seluruh karyawan McDonald's diharuskan untuk bisa melakukan semua posisi kerja, sehingga tidak memerlukan spesialis karena semua karyawan bisa melakukannya. Dampak dari strategi HR dan job design ada 3. Yang pertama adalah behavior. Behavior yang dihasilkan dari karyawan adalah efforts atau usaha, kemudian motivasi, kerjasama, dan keterlibatan mereka terhadap organisasi. Kemudian untuk performance, dampak yang dihasilkan adalah tingkat produktivitas yang lebih tinggi melalui kualitas dan inovasi, meningkatkan tingkat pemenuhan pesanan, serta tingkat pengiriman tepat waktu. Dan untuk dampak finansialnya adalah hemat biaya untuk biaya tenaga kerja, lebih sedikit pemborosan produk, serta peluang untuk pembelian kembali pelanggan. Solusi dari masalah rantai pasokan, McDonald's melakukan diversifikasi rantai pasokan dengan bekerja sama dengan supplier lokal untuk meminimalisir harga dan juga menyesuaikan rasa dengan selera lokal. Untuk meminimalkan biaya persediaan dan melakukan operasionalnya, perusahaan mengandalkan banyak pemasok independen termasuk penyedia layanan yang diwajibkan untuk memenuhi dan memelihara standar pada spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam mengatasi permasalahan manajemen inventaris, McDonald's mengatasinya dengan cara yang pertama, antar manajemen perencanaan pasokan restoran pusat dan masing-masing restoran ada komunikasi konstan dengan lebih akurat. Kedua, dalam perhitungan perkiraan inventaris, mereka dapat memprediksi permintaan di masa mendatang dengan menerapkan kampanye penjualan di masa mendatang. Misalnya, penjualan Big Mac akan meningkat selama beli 1 gratis 1. Ketiga, manajemen gudang McDonald's menjalankan area terpisah untuk makanan kering, berpendingin, dan beku. Di setiap daerah dijaga suhu tertentu agar produk tidak rusak karena cuaca maupun perubahan iklim. Lalu, bagaimana dengan scheduling? McDonald's menggunakan konvensi perusahaan untuk penjadwalan berdasarkan kondisi pasar dan hukum setempat, serta kebutuhan rantai pasokan. Misalnya, menggunakan strategi seasonal untuk mengatasi fluktuasi permintaan pasar lokal. Jadi, bisa dikatakan bahwa McDonald's fleksibel dan beradaptasi dengan kondisi pasar lokal. Solusi dari masalah pemeliharaan, McDonald's menerapkan sistem Smart Kitchen, di mana sistem ini memberikan informasi berupa indikasi apabila terjadi kesalahan dan kerusakan pada sistem produksi mereka. Demikian video ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.